28 Agustus 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch pertama di kelas 9 dengan materi Al-Quran menginspirasi, materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Berikut ini video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan juga saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Tapi rupanya ada beberapa anak yang tidak masuk ya. Ada yang tahu kemana? Sakit. Ketua kelas siapa? Oh iya, kemana teman-temannya? Oh, ada yang sakit. Ada yang mungkin izin ya, karena mungkin kelelahan kemarin ada karnaval. Kita doakan yang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah. Amin. Dan alhamdulillah kalian yang datang hari ini diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga tetap bisa menimba ilmu pada kesempatan hari ini. Silakan untuk mengawali pembelajaran kita, ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Biar semakin semangat ya, di sini sebelum kita mulai pembelajaran ada game. Jadi coba diperhatikan semuanya di depan layar. Nah, ini tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Coba semuanya dilihat sekali lagi, baca warnanya, jangan. Ini nanti untuk mengecek konsentrasinya. Jadi otak kanan dan kiri harus seimbang. Makanya silakan diperhatikan warnanya, disebutkan, jangan baca tulisannya. Percepat ya. Sekalian jawabnya juga agak cepat. Merah, hitam, oranye, hijau, merah, pink, kuning, oranye, kuning, hijau, biru, kuning, merah, hitam, biru, putih. Apa? Putih. Lanjut. Kuning, pink, ya. Merah, biru, hitam, oranye, biru. Hijau, tadi ada yang mau jingga. Selesai. Nah, jadi otak kiri kita itu akan berusaha untuk membaca warnanya, tapi otak kanan kita akan tetap membaca tulisannya. Nah, coba baca warnanya, jangan tulisannya di sini. Otak kiri kita berusaha membaca warnanya, tapi otak kanan tetap akan membaca tulisannya. Nah, garis di atas horizontal sejajar apa tidak kira-kira? Sejajar apa tidak? Nah, mari kita cek. Nah, kenapa terjadi lebih lambat atau bahkan salah untuk yang tadi bagi yang merasa salah? Nah, karena terjadi perbedaan stimulasi pada pikiran sadar dan bawah sadar kita. Nah, tepuk tangan untuk kelas 9A. Tadi sudah sangat bisa sekali untuk konsentrasi. Nah, saya harap selama pembelajaran kita berlangsung, konsentrasinya terus dijaga. Nanti yang kemudian merasa ngantuk boleh minum atau mungkin bahkan izin ke belakang untuk cuci muka. Tapi saya lihat semuanya wajahnya berseri-seri, tidak ada yang ngantuk. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini coba pegang pundak temannya, kecuali yang perempuan dan yang apa itu laki-laki, misalkan enggak megang enggak apa-apa. Perempuan pegang pundaknya perempuan, yang laki-laki pegang pundaknya laki-laki.
Nah, coba kursinya dipindah ke situ. Sudah, kita berusaha untuk mengalirkan energi positif ke dalam diri teman kita. Karena anak-anak, apapun yang yang terlihat pada diri kita itu secara tidak langsung dan tidak sadar akan menular kepada orang yang melihat. Jadi kalau kalian pagi-pagi mukanya sudah cemberut, sudah malas, sudah mager, maka orang yang melihat juga ya akan kehilangan sedikit semangatnya. Tapi kita coba untuk membangun semangat ataupun hal-hal yang positif kepada teman-teman di sekitar kita agar semuanya tertular energi positif. Coba ditaruh di pundaknya temannya semua sudah. Ya, coba pundak temannya ditepuk-tepuk. Hai kawan, ditirukan. Hai kawan, semangat ya. Memang benar, setiap hari tidak berjalan baik, tetapi ada hal-hal baik di setiap harinya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh. Allah selalu beserta kita. Ya, masih ditepuk pundak temannya, gantian. Sekarang gantian. Ditirukan. Wahai kawanku, ketika doa kita terucap, karunia Allah sedang menanti pada waktu yang tepat, dalam bentuk yang paling baik. Wahai kawanku, ketika doa belum dikabulkan, jangan membuat kita putus asa, karena Allah akan menjamin doa kita dikabulkan dengan apa yang dipilih untuk kita, bukan dengan apa yang kita pilih. Dan Allah akan memberinya dengan waktu yang dikehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Lagi, ayo dipegang pundak temannya. Hai kawanku, berdoalah, berikhtiarlah, kemudian bingkailah semua itu dengan kepasrahan dan penerimaan yang indah. Oke, kelas 9A. Coba, masih kurang fokus. Kelas 9A. Ya, baik anak-anak, itu tadi ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Ada yang tahu materi kita tentang ikhtiar, optimis, dan tawakal. Untuk tahu apa itu optimis, ikhtiar, dan tawakal, coba dilihat semuanya, diperhatikan, tidak ada yang ngobrol di depan layar. Jadi kalian sudah dapat gambaran ya, kita akan belajar tentang materi. Yang pertama, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, agar lebih mudah memahami materi yang kita pelajari, coba diperhatikan penjelasan berikut ini. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah memulai pembelajaran klasikal dengan bersama-sama membaca Quran surat Az-Zumar, An-Najm, dan juga Ali Imran sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran praktek, kalian dapat mengartikan tiap kata atau mufrodat dari masing-masing ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menjelaskan kandungan tentang Az-Zumar, An-Najm, dan juga Ali Imran, sehingga nanti dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk, jadi nanti akan ada tugas untuk kelompok, nanti masing-masing kelompok akan menghasilkan produk. Jadi kalian dapat membuat karya berupa peta konsep secara berkelompok mengenai misalkan nanti definisi, contoh, hikmah, kemudian juga hadis, kaitannya dengan optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Selanjutnya, nah ini infografis. Jadi materi optimis ini ya kita setelah belajar akan membentuk pribadi yang lebih optimis. Kemudian mengandung motivasi untuk selalu bersikap optimis. Kemudian mengartikan secara mufrodat dan keseluruhan. Kemudian membaca dengan fasih, terutama bacaan qalqalah. Kemudian untuk ikhtiar ya akan terbentuk pribadi yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa,
Kemudian mengandung perintah untuk ikhtiar. Dihafalkan dengan gembira, terutama dalil tentang ikhtiar, dan juga mengartikan secara keseluruhan dan berupa potongan ayat atau mufrodat. Kemudian kalian diharuskan juga membacanya dengan fasih, terutama bacaan qalqalah yang terdapat di Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Kemudian untuk tawakal, nah nanti membentuk pribadi yang lebih berserah diri kepada setiap keputusan Allah yang sudah Allah tetapkan. Mengandung petunjuk untuk selalu bertawakal, dilafalkan dengan gembira, mengartikan secara mufradat dan keseluruhan, dibaca dengan fasih, terutama bacaan qalqalah yang terdapat di Quran surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya, nah ini ada pantun pemantik terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang mau membacakan pantun yang pertama? Coba Dika. Pulang haji membawa gamis. Pakailah gamis berkain bagus. Bekal sukses harus optimis, berdoalah dengan hati tulus. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi kita itu harus selalu jadi orang yang optimis, ya, penuh percaya diri, selalu berpikir positif. Itulah ciri orang yang optimis. Ya, terima kasih Dika. Untuk pantun yang kedua ada yang mau membaca? Coba dibaca. Siapa Mas namanya? Atala. Memilih kaligrafi untuk biasa. Dipilih langsung dibayar. Itu tidak boleh bermalas-malasan. Harus sungguh-sungguh dan ikhtiar. Iya, tepuk tangan ya untuk Atala. Jadi segala sesuatu itu ada yang namanya proses atau usaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, terima kasih Atala sudah dibacakan pantunnya. Nah, ini harus kita tanamkan betul. Karena setiap apa yang ketika kita menginginkan sesuatu harus kita tempuh dengan jalan yang namanya ikhtiar atau usaha. Selanjutnya tentang tawakal ada pantunnya. Siapa yang mau baca? Luis, coba dibaca. Setelah penting sebenarnya diambil. Tawakal itu sangat penting agar rendah hati saat berhasil. Iya, tepuk tangan untuk Luis. Jadi ya, selain optimis, selain ikhtiar, selanjutnya langkah untuk meraih sesuatu adalah dengan tawakal. Tawakal ini adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah, tentunya diimbangi dengan usaha, ikhtiar dan juga doa. Jadi rangkaian antara optimis, ikhtiar dan tawakal ini merupakan sikap positif yang ada pada diri kita. Selanjutnya, nah jadi materi ini ada hubungannya dengan mata pelajaran lain. Jadi semua mata pelajaran yang kalian pelajari itu tidak lepas dari yang namanya sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, ini memang yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, sangat berhubungan dengan semua mata pelajaran. Nah, khususnya yang terkait dengan bimbingan konseling yang dalam pelaksanaannya menekankan pada kesehatan mental. Jadi di sini bisa kita simpulkan, orang yang memiliki mental sehat adalah orang yang selalu optimis, artinya berpikiran positif, orang yang selalu berusaha ketika ingin meraih sesuatu dan tidak terlepas dari yang namanya juga ikhtiar. Nah, dengan begitu kita akan mempunyai mental yang sehat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini sedikit penjelasan tentang optimis. Nah, ada yang tahu makna dari optimis itu apa? Optimis adalah, coba Almira dibacakan. Ya, itulah ya yang dinamakan dengan optimis tadi yang disampaikan optimis ya yang disampaikan oleh temanmu Almira. Jadi di situ secara sederhana optimis ini merupakan sikap dengan harapan dan keyakinan yang positif yang baik mengenai segala persoalan kehidupan yang akan menemukan keberhasilan dan kesuksesan. Dalil atau ayat terkait dengan optimis ini terdapat di Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Coba bukunya dibuka. Kita akan membaca bersama-sama tentunya secara tartil ya pada halaman 3. Sudah? Ketemu? Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya bersama-sama dibaca. Katakanlah wahai hamba-hambaku, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Nah, jadi ayat ini menjelaskan betapa pentingnya sikap optimis yang harus kita punyai. Karena di sini Allah dijelaskan bahwa Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang terhadap dosa-dosa hambanya. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya materi tentang Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, ini kaitannya dengan sikap ikhtiar. Ikhtiar artinya apa? Usaha. Jadi ikhtiar itu diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi orang yang berikhtiar berarti ia memilih sesuatu pekerjaan, kemudian melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh agar berhasil dan sukses. Jadi nama lain dari ikhtiar itu adalah usaha. Nah, di sini terdapat dalil tentang ikhtiar, terdapat di Quran surat apa? An-Najm ayat 39 sampai 42 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesesudahan segala sesuatu. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa manusia itu akan memperoleh apa yang menjadi usahanya atau apa yang diperjuangkannya, dan sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan kepadanya. Nah, jadi kalaupun nanti kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak menemui hasil yang kita inginkan, nah itu bukan berarti gagal, tapi bisa jadi itu akan berimbas ke hari selanjutnya. Jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi jangan setelah usaha kita gagal itu jangan lantas berputus asa. Karena ciri-ciri orang yang beriman, apabila dia berhasil, dia bersyukur ya karena dia mendapatkan nikmat. Kalau dia gagal, dia bersabar. Jadi tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan karena sebuah kegagalan. Nah, selanjutnya tawakal. Nah, tawakal ini adalah berusaha dengan sekuat tenaga disertai dengan doa. Jadi ini harus tawakal yang baik itu harus diimbangi dengan yang namanya usaha dan doa. Nah, kemudian untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dalil tentang tawakal terdapat di Quran surat Ali Imran ayat 159. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, berkat rahmat Allah engkau Muhammad
Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dari Kemudian sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal, berserah diri dengan segenap takdir atau keputusan dari Allah. Kemudian di sini kita juga diminta untuk berlaku lemah lembut sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, karena itu maafkanlah mereka dan memohonlah ampun kepada mereka. Kemudian kita juga diminta untuk selalu bermusyawarah dalam hal urusan apapun, terutama dalam hal muamalah atau berhubungan dengan orang lain. Nah, ini dalil terkait dengan ikhtiar yang terdapat di Quran surat apa? Surat apa tadi? Ali Imran ayat 159. Tentang sikap optimis, ikhtiar sama tawakal mungkin ada pertanyaan? Tidak. Coba Takeo sama sebelahnya. Ngantuk ya? Mau cuci muka apa? Gimana? Lanjut. Oh, tambah disuruh mandi sama temenmu. Nah, biar nggak ngantuk, di sini ada project. Yang ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, kemarin sudah saya tugasi untuk membawa alat dan bahan. Dibawa semua? Membentuk kelompok yang terdiri dari 10 sampai 11 anggota. Nah, tunjuk satu orang sebagai ketua kelompoknya. Kelompok, coba jarinya diputar dulu semuanya. Jarinya diputar, kelompok 1, 2, 3. 1, 2, 3 tunjuk temannya. Kelompok 1, ketua kelompoknya? Gatan, membahas materi tentang optimis. Tentang ikhtiar ya. Kelompok 2, ketua kelompoknya? Hasbi, membahas materi tentang optimis. Kelompok 3, Aurel, membahas materi tentang tawakal. Jadi itu nanti tugas kalian adalah membuat peta konsep terdiri dari pengertian dalil nakli, hadis, contoh, dan potongan ayat. Di situ sudah saya sediakan 10 soal. Jadi nanti masing-masing anggota kelompok harus terlibat aktif dalam menyusun peta konsepnya. Nah, terserah nanti seperti apa pembagiannya. Yang jelas semuanya harus ikut terlibat. Kemudian ini nanti ada presensi. Jadi perwakilan kelompok itu melakukan presensi kepada anggota kelompok lainnya. Misalnya nanti sudah selesai mengerjakan ya, ketua kelompok tinggal di kelompoknya, kemudian anggotanya silakan berpindah saling tukar untuk mendapatkan informasi terkait dengan materi yang ada di kelompok lain. Ada pertanyaan? Nah, ini untuk penilaiannya, jadi untuk kehadiran ini bobotnya 10%, keaktifan di kelas. Nah, ini yang aktif mengerjakan, menjawab, konsentrasinya penuh, nggak ada ngantuknya. Ini nanti penilaian sikapnya 50%. Kemudian hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Jadi nanti ketua kelas itu misalnya ada anggotanya yang tidak mau mengerjakan, jadi namanya untuk tidak dicantumkan. Karena nanti untuk hasil ini nanti nilainya 30%. Kemudian ada di kelas ya terhadap teman, terhadap guru. Nah, ini 10%. Jadi nanti total untuk kehadiran kelas ini penilaiannya adalah 100%. Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan. 30 menit cukup ya. Ya, selamat mengerjakan. Disusul. Ini apa?
ayatnya dulu diurutkan baru kata-katanya. Ayat Arabisi. Ini Mi kelompok apa? Optimis. Optimis berarti surat Azumat. Pul dhisik pul. Tak ada ini. No, ini beda ayatnya. Kilo. Sudah selesai? Ya, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, kita tunggu dulu kelompok 3 sepertinya masih mengerjakan. Ya, sudah ya? Coba ketua kelompok berdiri ditunjukkan hasilnya. Berdiri ditunjukkan hasilnya ke kamera. Madep sana lu. Silakan disepakati dengan anggota kelompoknya siapa yang tinggal di kelompok untuk menjelaskan kepada tamu yang datang. Ya. Dalam hitungan 1 sampai 3 silakan bertukar. Masing-masing kelompok nanti ada yang tinggal di situ untuk menjelaskan tentang materinya, materi diskusi. Semuanya. Jadi coba bertukar posisi kelompok 1 ke kelompok 2. Kelompok 3 ke kelompok 1. Ya, silakan. Sambil mendengarkan penjelasan temannya. Ayo tukar posisi cepat. Ya, sambil berdiri ya. Berdiri saja. Kelompok 2. Kelompok 2 yuk. Ketua kelompoknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah suatu proses pencapaian cerdas, sungguh-sungguh dengan cara terbaik yang menuju harapan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha tersebut juga diiringi dengan harapan agar usahanya menghasilkan baik. Berikut dikenal sikap ikhtiar. Abdi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dan Dani akan menjelaskan tentang tawakal. Jadi pengertian tawakal ialah menyadarkan kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kalah menghadapi suatu kepentingannya, bersandar padanya dalam waktu kesabaran, hati, tak kalah ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenang. Nah, baik anak-anak, itu tadi ya, kalian sudah melakukan presentasi terkait dengan materi kita hari ini, optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Selanjutnya, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan perihal apa yang sudah dipelajari hari ini? Jika tidak ada, nanti ya hasilnya silakan dikumpulkan. Kemudian tadi kalian sudah mencatat apa yang sudah didapat dari masing-masing kelompok berdasarkan penjelasan dari teman-teman kalian. Itu nanti silakan dikumpulkan untuk penilaian pada materi kali ini. Jadi sebagai seorang kesimpulan pada pertemuan kali ini, antara optimis, ikhtiar, dan tawakal itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Pertama, ketika kita ingin meraih sesuatu, maka kita harus mempunyai keyakinan, mempunyai pikiran yang positif bahwa kita bisa dan kita mampu. Selanjutnya, itu yang akan menjadi pondasi kita untuk bergerak dalam melakukan ikhtiar. Nah, jadi berpikir optimis saja itu memang penting, tapi tidak cukup jika tidak diimbangi dengan usaha atau ikhtiar. Nah, setelah kita sudah melakukan usaha, berpikir positif tadi sudah, nah hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan tawakal. Tawakal yang baik disertai dengan usaha dan doa. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak?
Sudah paham semua? Baik. Nah, kalian hari ini sangat luar biasa mengikuti pembelajaran dengan aktif ya, dan sangat banyak ya inspirasi yang kita dapatkan. Kita saling menginspirasi ya. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Jangan lupa di rumah dipelajari untuk materi pertemuan berikutnya, karena kita akan membahas isi kandungan ayat Az-Zumar, An-Najm, dan juga Ali Imran. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita digolongkan menjadi orang yang mempunyai perilaku optimis, ya, mempunyai semangat untuk berikhtiar, dan punya sikap tawakal dalam setiap apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.